Halo, selamat pagi kawan sawit semuanya. Cuma tes dulu Mas, sudah depan videonya. Apa kak? Halo Mas, sudah dengar nggak suara kita tuh Mas sudah? Cek cek cek. Jelas. Mana Mas? Selamat pagi Mas. Pagi Mbak. Mas. Semangat pagi. Pagi. Nah, itulah. Gimana setelah mendengarkan rapat tadi Mas sudah makin semangat kan untuk Harus semangat. menyongsong Ya. Sawit Pro Emas 2026. Harus semangat. Nah, Semangat. sih. Halo kawan-kawan sawit yang baru join. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tanya jawab nih sama agronomis berpengalaman kita. Sebelumnya kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau kenalin diri dulu. Kenalin sama teman-teman, nama aku Rika. Aku intern dokter sawit di sini. Kali ini aku bersama dua agronomis kita, yaitu boleh Mas perkenalkan diri Mas? Ferry. Jadi saya di Sawit Pro sebagai senior agronomis. Oke, itu Mas Huda boleh Mas? Kenalin. Ya. Perkenalkan nama saya Khairul Huda, dipanggil Huda, agronomis di Wilayah Jambi. Oke, gimana Mas hari ini Jambi? Keadaannya mendung kah, panas kah, atau gimana nih? Mendung Mbak. Mendung ya. Sama dong Mas, di sini juga. Pekanbaru juga lagi mendung nih Mas. Tapi pagi tadi sempat hujan sudah. Oh, Jadi sepertinya untuk memang kawan sawit yang kemarin masih menunda untuk memupuk, mungkin dalam minggu ini sudah bisa nih mulai dicicil pemupukan yang tertunda kemarin. ya. Jadi kalau misal wilayahnya sudah, kayaknya di Pekanbaru sudah 4 hari berturut-turut ini ada hujan gitu ya. Jadi mungkin sudah lebih kondusif ya kalau untuk dilakukan pemupukan. Oke, ini ada pertanyaan kita dari Tito Alba. Izin Mas, saya ada kasus TM1 dan kondisinya sudah over pruning. Mohon saran untuk cara pemulihan dan rekomen pupuknya. Gimana Iya, Mas? kalau dia over pruning ya harus mau nggak mau kita kembali dihitung ya untuk jumlah pelepahnya. Jadi sebagai gambaran bahwa tanaman muda atau TBM itu sampai dia usia 7 tahun ada sekitar songgo 7 lah ya kalau dilihat sudah ada buahnya, atau dengan kata lain jumlah pelepahnya itu ada 56. Nah ini memang harus dijaga. Kalau sudah terlanjur terpotong, mau nggak mau kita menunggu lagi sambil kita lakukan pemupukan. Nah, pemupukannya apa aja? Jadi memang kita harus memicu nih pertumbuhan vegetatifnya lagi, karena di tanaman muda itu penambahan pelepah dalam 1 bulan itu ada 3 pelepah per bulan. Nah, jadi kawan sawit boleh melakukan aplikasi, misal ini sudah di semester 2 gitu ya. Semester 2 itu sudah bisa, kalau curah hujannya sudah normal, sudah bisa masuk urea lagi. Nanti disambung dengan KCL gitu ya. Jadi memang untuk dengan curah hujan yang sudah cukup baik ya, kalau kita lihat dengan kondisi sekarang mungkin sudah di atas 20 mm per hari gitu ya, atau kalau per bulan mungkin sudah naik dia di atas 100 gitu ya. Nah tapi apakah nanti masih ada hujan di hari ini masih boleh mupuk ya, tentu kita harus melihat memastikan bahwa dalam minggu ini sudah ada normalisasinya hujannya itu ya. Nggak boleh juga setiap hari ada hujan kita lakukan pemupukan. Jadi tapi secara kondisi kelembapan ini saya yakin sudah cukup oke gitu ya untuk dilakukan pemupukan, misalnya di tunggal di urea gitu. Oke, Mas Huda gimana nih menurut pendapat Mas Huda? Ya sama dengan Bang Ferry, cuman intinya untuk mengantisipasi ini kan udah terlanjur over pruning nih. Jadi caranya untuk kedepannya ya kalau bisa panennya curi buah saja dulu, karena TM7 kan masih termasuk kategori tanaman masih muda ya kan. Jadi harus memang, kalau bahasa kita nih, bahasa umumnya jenis itu songgo 2, songgo 3 kan gitu Mbak. Iya Mas, kan karena kondisi yang muncul bunga jantan semua. Iya, kondisi bunga jantan ini sebetulnya memang banyak faktor gitu ya. Jadi salah satunya memang lingkungan agronomisnya yang kurang mendukung, misalnya karena cuaca gitu, atau memang varietasnya atau genetiknya yang saat itu memang normal.
Nah, tapi memang dalam kondisi yang bisa kita lakukan perbaikan gitu ya, misal dari pemupukan. Jadi pemupukannya memang harus seimbang dulu. Nah, memang bunga jantan ini kan nggak langsung kita rasakan akibat dari hari ini. Jadi 2 tahun ke depan baru kita rasakan. Mungkin itu adalah salah satu kendala yang pernah terjadi di 2 tahun sebelumnya. Misalnya pemupukan yang tidak tepat atau nggak dipupuk sama sekali. Nah, itulah dia pembentukan seks rasionya, inisiasi buah itu ya, terjadi di 24 bulan sebelum panen. Nah, itu bisa kita tracking sebetulnya kalau kita mencatat histori pemupukan kita apa aja yang pernah kita lakukan gitu. Nah, terus ya itu salah satu tadi, kalau misalnya over pruning ya bisa juga terjadi seperti itu. Jadi tanaman itu kan sebetulnya dia butuh kompor ya, kompor untuk memasak nutrisi yang tadinya sudah tersedia ke daun gitu ya, terjadi fotosintesis, barulah dia nanti memproses untuk pembentukan bunga buah. Nah, kalau dia over pruning terjadi di 2 tahun sebelum munculnya bunga jantan tadi, atau 1 tahun lah ya, kalau keluar bunga jantannya 1 tahun 12 bulan gitu ya, 12 bulan sampai 18 bulan lah sekitaran itu. Jadi ketika terjadi over pruning ya tentu akan munculnya bunga jantan itu ya bisa lebih kuat jadinya, karena stres, kompor tanamannya nggak ada, ibarat dia sebenarnya sudah tersedia nih bahan bakunya nih untuk diolah, tapi kompornya tak ada gitu ya. Jadi pentingnya menjaga jumlah pelepah ya untuk setiap usia tanaman ya. Memang kategorinya itu di SOP itu sebetulnya di tanaman muda sampai usia 7 tahun itu Songgo 3, nanti 7 sampai 14 Songgo 2, nanti di atas 14 Songgo 1 gitu ya. Nah, ini perlu kawan saya perhatikan betul. Nah, kalau misal kendalanya nanti ada kering-kering, berarti kan ada masalah lain gitu ya. Pelepahnya kering terpaksa kami potong, artinya kita harus memperbaiki lagi kultur teknisnya. Bisa jadi terlalu berair atau terlalu kering arealnya gitu ya, atau memang pemupukan yang salah gitu ya, pemberian pupuk yang tidak tepat atau nutrisi haranya yang tidak seimbang. Nah, ini akan sangat berpengaruh gitu kawan sawit. Berarti secara nggak langsung Mas, kalau misal over pruning itu masih bisa dipulihkan gitu berarti? Bisa dipulihkan, tapi efek dalam proses pemulihannya tentu akan ada kejadian yang tadi yang dibilang tadi, ada bunga jantan. Nah, itu salah satu bisa menyebabkan seperti itu selain dari faktor pulih. Tapi bunga jantannya banyak gitu Mas? Kemungkinan nanti setelah itu ada yang kayak itu faktor munculnya bunga jantan atau dia aborsi gitu kan, bisa antara dua itu. Karena dalam proses pembentukan buah itu dia energi yang diperlukan itu sangat banyak gitu ya, dari hara yang terlarut gitu ya, dari pupuk kita kasih di tanah, nanti ada mikroba yang mengurai, terlarut, dia diserap oleh tanaman gitu kan. Nah, itu prosesnya kan panjang gitu ya, 2 tahun. Nah, tapi kalau misal ada terjadi over pruning tadi, nah itu salah satu menjadi hambatan untuk kesuksesan dalam pembentukan buah betina gitu. Jadi dia lebih mengarah ke yang energinya lebih sedikit gitu ya, daripada dia mengeluarkan buah yang banyak menyerap energi tanaman untuk dia tumbuh dan hidup gitu ya. Jadi digantikan dengan bunga jantan atau dia jadi aborsi gitu. Aborsi itu dia nanti di pelepah itu tidak ada sama sekali, baik itu bunga jantan ataupun bunga betina. Oh, gitu. jadi cuma Mas? Iya, pelepah tapi kosong gitu. Nah, sebetulnya setiap tampuk itu tampuk pelepah ya. Itu ada bakal buahnya gitu. Harusnya seperti itu. Saya pakai PPKS 540 Mas. Iya, sebetulnya semua varietas yang unggul ya kalau perlakuannya sudah tepat gitu ya, baik dari segi pemilihan kultur teknis di arealnya, misalnya gambut, mineral, pasir sudah pas, pemupukannya sudah pas, curah hujannya juga bagus gitu ya, para pengendalian gulmanya, hama penyakitnya sudah bagus ya, oke saja. Saya rasa nggak ada masalah di varietasnya. Yang penting dia memang sudah varietas unggul dan teruji, karena setiap varietas itu kan sebetulnya sudah mengambil turunan dari indukan yang mana yang
yang bagus gitu ya, diambillah dijadikanlah itu varietas unggul. Kan dia kan perkawinan silang antara Dura dan Spera. Nah, jadilah dia varietas unggul itu Tenera. Nah, ada PPKS 540, ada kalau kita Topaz 1 sama Topaz 3 gitu kan. Nanti ada merek-merek lain gitu ya yang banyak gitu, yang sudah ada sekitar di atas 20 varietas gitu ya yang unggul gitu kan. Nah, tapi memang dalam perlakuannya kalau kita kurang tepat ya tetap aja nanti banyak bunga jantan, kadang dia kosong gitu ya, atau pelepahnya pun kering-kering seperti itu. Mungkin dari Mas Sudah ada tambahan, boleh ditambahkan Mas Sudah? Ya cukup sih Mas, udah panjang. Yang pentingnya ya memang butuh waktu untuk memulihkannya, bukan langsung tiba-tiba langsung pulih, enggak, butuh proses. Ya memang secara normal sawit itu 1 bulan lebih kurang 2-3 pelepah dia keluar dalam 1 bulan. Ya lebih kurang ya, bisa kurang bisa lebih ya kan, 2-3 lah range-nya. Memang kalau kejadian ini sebenarnya efeknya juga bukan hanya ke bunga jantan, bunga betina, biasanya ke komedel kedepannya pasti akan berubah, biasanya akan turun. Itu yang pernah saya alami di perusahaan, yang 2 perusahaan saya alami. Ketika lakukan overpruning, efeknya secara langsung akan menurunkan komedel atau BJR, berat jenjang rata-ratanya, itu pasti pengaruh. Itu sih Mas Ferry. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Dwi nih Mas. Kalau underpruning efeknya gimana Mas Dokter? Ya, Mas Sudah, mungkin boleh Mas Sudah yang orang lapangan pasti ada merasakan akan kesulitan ya dari pamannya atau ada yang lain gitu. Pak Dwi senior nanya. Oke lah, begini, efek salah satu ya, memang kadang-kadang memang kita sebagai planter ya, atau bahasa kasarnya seorang pekebun ya kan, di sisi lain ada overpruning, di sisi lain ada underpruning. Memang salah satu efek yang jelas underpruning nih pasti losses ya untuk perusahaan ya, untuk pribadi juga. Karena apa? Losses berarti kehilangan kita. Harusnya buah itu jatuh, brondol kita bisa ambil, kita jadiin duit. Karena satu biji kan lebih kurang berapa? Sekitar setengah on ya, lebih kurang ya, atau 1 on, 1 kilo 100, 1 on lah lebih kurang ya. Kalikan aja sekarang harga duit satu kebun itu, anggap aja satu pokok 1 on, kalikan 100.000 hektar, berapa duitnya kan gitu. Itu salah satu kalau underpruning. Juga biasanya ya kan, di perusahaan saya alami akan rata-rata pemanen atau pekerja kita akan malas ngambil buahnya karena udah ditengoknya udah pelepah udah banyak, ada malas, ujungnya buah tinggal juga bisa les. Jadi losses berondalan, losses buah. Kemudian juga nanti efeknya adalah akan cost atau biaya perawatannya atau pruning akan lebih besar. Kenapa? Biasanya kalau kita orang panen nurunkan pelepah, kita rawat dengan secara ibaratnya pruning progresif ya bahasa kitanya kan, itu kondisi pelepah kan ringan. Tapi ketika kita ibarat curi buah terus tanpa turun pelepah, artinya dalam arti kategori secara normal ya kan, otomatis kan harusnya satu pokok dengan biaya kalau TM7 ke atas 1.200 1.500 bisa sampai Rp2.000, sampai bahkan sampai Rp2.300 itu per pokoknya. Losses, kemudian biaya, kemudian juga efek juga, kemudian juga apa ya, pupuk tuh nggak akan efektif tersalurkan ke buah gitu loh, terbagi dia. Ini harusnya kan 56-58 pelepah nih kan sebagai pemasaknya si daunnya, tapi ketika daunnya lebih banyak, harusnya sebagian P-nya atau sebagian unsur hara yang lain itu masuk ke buah, akhirnya terpakai sama vegetatif si sawit itu sendiri. Jadi 3 yang utama biasanya setahu saya itu ya, losses dari berondalan, dari buah, kemudian cost perawatan atau biaya pruningnya itu akan naik, kemudian yang ketiga adalah itu tadi, harusnya efektif dia bisa tersalurkan untuk si buahnya tadi, harusnya mesokapnya bisa tebelnya misalnya 5 cm atau sekian cm, tapi karena diserap oleh sisa pelepah yang karena posisinya underpruning otomatis kurang efektif. Tambahan Bang Ferry. Ya itu memang ya jadi polemik ya ketika pelepah itu terlalu banyak underpruning ya, memang dari segi output mungkin akan turun ya ke si pemanen gitu ya. Terus lagi akan menimbul lebih sering gitu akan rawan kecelakaan kerja gitu, karena dia kan terlalu fokus menurunkan pelepah yang cukup banyak kan. Jadi kemana-mana kan berserak itu di bawah-bawah piringan itu kan. Nah ketika dia menurunkan buah,
sudah mulai letih ini karena terlalu banyak pelepah yang diturunkan, itu biasanya akan meningkatkan cedera ke si pemanen gitu ya. Nah, satu hal yang penting juga ya bahwa proses penyerbukan itu kan ada salah satunya ya proses angin dia. Kemudian tingkat kelembapan akan semakin meningkat. Yang berlebih misalnya daerah gambut gitu ya, pelepahnya banyak, kelembapan meningkat. Nah, ini juga memang belum menjadi perhatian khusus penelitian, tapi yang saya perhatikan ada satu wilayah yang pernah saya pegang juga di Tembilahan, kan Mas Dwi juga pernah di situ kan, di daerah Tembilahan. Ya, ketika kondisi itu tidak terjaga dengan baik, si serangga penyerbuk pun akan efektivitasnya menurun gitu ya, karena sirkulasi udara itu menjadi terganggu ini secara tidak langsung. Jadi kebanyakan malah dia prosesnya kurang baik karena pelepahnya terlalu banyak gitu ya, under pruning tadi. Nah, itu mungkin salah satu yang perlu kita waspadai juga. Jadi memang pelepah ini penting, tapi kalau berlebihan juga, itu tadi yang dijelaskan Mas Huda, pembagi nutrisi menjadi lebih banyak gitu. Nah, ya, mungkin di situ efek kalau terlalu atau berlebih jumlah pelepahnya. Oke, ini ada juga pertanyaan dari Pak Semuayanto. Tempat saya sengaja tidak pruning biar tidak dicuri buahnya, Pak. Nah, itu kan menjadi jawaban juga kan. Jadi sulit untuk melakukan pemanenan gitu. Makanya si pencuri pun milih-milih juga gitu ya untuk mencuri, karena dia harus ada menurunkan pelepah. Karena biasanya si pencuri ini ya yang namanya curi buah ya, dia tidak akan berusaha tidak menurunkan pelepah gitu, langsung ke bagian buahnya yang diegrek atau didodosnya gitu. Tapi ketika pelepahnya banyak, ya memang itu jadinya susah dia kan untuk mencurinya. Tapi efek lainnya ya, daripada kita menurunkan produktivitas dari kebun kita karena pencuri, ya bagus kita meningkatkannya dengan cara yang lain gitu ya, untuk mewaspadai adanya curi buah, ketimbang kita sengaja menggondrongkan atau membuat under pruning pada area kita. Ya bisa, ya mungkin kalau misal dia sudah di 50-100 hektar ya mungkin bisa cari orang gitu ya untuk mengamankan area dia dari pencurian, atau membuat parit gitu ya, parit yang besar gitu ya, yang menyulitkan si pencuri untuk menyeberang gitu ya. Nah, biasanya kan PT-PT gitu, dia dibuat parit ringgan yang cukup besar dan dalam, sehingga tidak leluasa lah bagi pencuri ini untuk melakukan pencurian. Kemudian ada yang namanya jalan kontrol ya, Pak. Nah, ini pasar kontrol mungkin bisa menjadi jalan untuk pengawasan gitu. Nanti misalnya kan pencuri ini kan biasanya melakukan pencuriannya lebih sering mulai senja atau malam gitu ya, atau aktivitas panen di situ sudah lewat gitu ya. Nah, dia memanfaatkan waktu itu untuk mengambil buah-buah yang mungkin masih kondisinya mekar gitu. Nah, kalau untuk kawan sawit yang masih berencana untuk membuka areal atau tanam baru, yang sebaiknya kami sarankan penggunaan bibit yang memang sulit untuk dijual kalau dia tidak kondisinya matang. Nah, kalau pencuri ini kan biasanya buah-buah yang masih agak hitam, kemerahan sedikit, itu belum ada brondolnya. Nah, kalau misal penggunaan di Topa 1 lah kita katakan, dia kan peresen gitu ya, dari hijau, orange, warna kemerahan gitu kan. Nah, PKS kan menerimanya memang betul-betul warnanya sudah matang gitu, sudah sempurna merah gitu ya. Nah, itu menjadi solusi juga kalau misal ada areal kawan sawit yang rawan pencurian gitu. Mungkin Mas sudah ada tambahan gitu. Ya, selain kiat-kiat tadi buat parit ringgan atau boundaries ya kan, jalan kontrol untuk melihat, dan juga kita bisa ada kiat-kiat, bisa sekarang kan udah zaman canggih nih teknologi, pakai CCTV juga bisa kan, tambahan selain nambah kita kasih benar-benar orang yang standby di situ ya kan. Dan juga biasanya juga sih ada faktor-faktor penyebab lain ya kan, artinya ya memang tantangan petani kebun yang mohon maaf luasannya nggak begitu luas, tantangan ini pasti ada. Sebenarnya nggak jauh-jauh sih, biasanya ya ring-ring sekitar situ orangnya, karena dia tahu persis
kapan kita akan panen, kapan kita akan panen. Bahkan ada begini ya, sebelum kita panen udah panen duluan dia tuh, udah tahu kita nih. Oh tanggal sekian si Fulan mau panen. Dia tahu dulu. Jadi kita nih istilahnya kalau bahasanya itu harusnya kita mengintai maling ataupun jadi ini maling yang mengintai kita. Itu harus diwaspadai juga. Sebenarnya ya sepengalaman saya waktu di perkebunan yang lama sih ya nggak jauh-jauh dari sekitar segitulah orang yang biasanya untuk petani-petani kebunnya. Artinya kita kasih dengan cara baik-baik ya kan, kita kasih teguran baik. Kalau memang nggak baik-baik, nggak bisa ya harus pakai jalur hukum. Itu sih cara kiat-kiat kita ngasih ke petani-petani yang mandiri-mandiri ya, itu Mas Ferry. Oke, ini ada komen lagi dari Pak Dwi. Pak Yanto, ganti Topaz 1 lah. Emang lebih bagus Topaz 1 Mas daripada PPKS? Iya, Topaz 1 itu unggulan gini ya, unggulannya dia dari segi warna memang itulah membantu si petani agar terjaga dari pencurian. Karena kan dia syarat-syarat bisa diterima oleh PKS itu tingkat kematangannya harus memang betul-betul matang gitu ya, warnanya orange kemerahan gitu semua, nggak ada hijau-hijaunya lagi kan. Kalau masih dia belum terlalu matang kan biasanya ada hijau-hijaunya kan. Nah ini biasanya masih agak ditolak dari si PKS gitu ya. Nah kemudian dia dari segi bobot tandan itu lebih besar, lebih berat. Topaz 1 Mas? Iya, Topaz 1 ketimbang Topaz 3 gitu. Walaupun dari segi jumlah janjang tentu Topaz 3 lebih banyak gitu kan. Nah itu dia kemenangannya. Terus untuk waktu antri pun lebih cepat ketimbang pemesanan Topaz 3. Jadi kalau kita pengen cepat nih, waktu pembibitan kita nih sudah ready nih untuk melakukan penyemaian kecambah baru gitu ya, udah pesennya Topaz saja gitu. Jadi lebih cepat. Kadang-kadang kan ada orang yang sudah ini kan ready dia, tapi pesan yang lain ternyata tertunda. Yang mungkin alternatifnya dia bisa ke Topaz 1 gitu biar lebih cepat. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Suko Suratno. Sawit usia 3-5 tahun pakai NPK 138375 kg ditambah dolomit kurang nggak Pak? Kalau jumlahnya itu kan sebetulnya bisa kita tahu kurang atau lebihnya itu kan dari hasil ini ya, analisa daun dan tanah. Lebih minimalnya analisa daun dulu, jadi lebih tahu keakurasiannya gitu. Nah, kalau untuk secara jumlah ya kita belum bisa bilang ya kurang apa pas gitu. Tapi untuk dikasih segitu ya untuk petani yang masih oke gitu. Tapi untuk mengoptimalkan produksinya, apakah itu kurang atau cukup? Nah ini harus dianalisa daun. Usia tanaman sudah 3 tahun itu sebetulnya sudah bisa dilakukan pengambilan sampel daun gitu. Jadi lebih cocoknya itu dilakukan analisa daun dulu. Jadi bisa tahu kita berapa sih kebutuhannya, apakah memang sudah cukup 5 kilo atau harus di atas itu lagi, terus perlukah dolomit gitu kan, atau kita ganti kiserit saja gitu kan, atau cukup 5 kilo tapi kita naikkan di pupuk tunggalnya sebagai ekstra, misalnya dikasih ureanya gitu. Nah itu bisa kita ketahui kalau kita melakukan analisa daun dulu minimal gitu ya, daun. Kalau mau lebih pas lagi ya ditambah dengan analisa tanah gitu, karena kita mau melihat nih di tanah ini sebetulnya ada nggak hara yang tersedia di situ tapi belum terserap. Nah nanti tinggal kita konversikan saja kebutuhannya berapa yang akan diperlukan si tanaman itu sendiri gitu. Untuk ada lagi komen dari semua Pak Yanto. Bisa dibantu Pak 100% Virensen untuk Topaz 1. Itu mungkin Mas Huda bisa menjawab 100% Mas Huda, bisa enggak? 100% Topaz 1 ya. Gimana ya? Kalau menurut saya 100% bisa, itu ya? nggak bisa, tetap Nggak bisa ya, tetap ada ya. kontaminasi dia. Ya, Karena normalnya pasti ada kontaminasi. Jadi 100% itu nggak mungkin Pak. Tapi kita memastikan bahwa Topaz 1 itu asli ya bisa. Gitu. tetap ada dia warna. Ya, tetap. Karena namanya kan itu kan penyerbukannya tetap ada campur tangan dari manusia ya. Jadi dia
di sungkup si calon bunga betinanya ini belum pecah, nanti dicatat kapan dia pecah, si jantannya diambil lah gitu kan, bunga jantannya nanti serbuk bunga jantannya dari di situ juga di breedingnya juga kan, perkebunan untuk membuat varietas unggul tadi, nanti disemprotkan itu di bunga betinanya kalau sudah mekar dia, jadi tetap aja ada kontaminasi. Nggak 100% dia, tetap aja ada campuran, tapi memastikan bahwa varietas itu Topaz 1 memang asli itu, ya itu bisa gitu. Gimana nih Mas? Gimana Huda? Mas Huda? Menurut Ya Mas oke. Huda? Ya seperti itu memang nggak ada, karena pasti ada ibaratnya faktor-faktor pengaruh ya Pak. Ibaratnya pengaruh error tetap ada, nggak bisa kita katakan 100% nggak bisa. Ya tetap ada, nanti satu atau berapa batang nanti akan buahnya hitam. Ada. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Suko Suratno. Buah oren kadang atasnya sudah membrondol, bawahnya masih ada hijau. Penyebabnya apa, Pak? Ya, oke Mas Huda. Boleh Mas Huda? Belum menjawab. Gini, memang salah satu bermasalah ya sebenarnya sifat di si Topaz 1 ini ya kan, karena dia ikon virescen ya. Jadi memang kenapa sampai sekarang masih terniang-niang ya, atau terdogma ke petani-petani Indonesia bahwasanya Topaz 1 itu sering ditolak di pabrik. Memang karena dia ada satu kekurangan, memang dia bagian buah dalam itu susah lepas. Jadi kadang-kadang pabrik itu kan begini, dalam pabrik itu ada pengaturan ibaratnya tracer atau pengepresan. Jadi harusnya buah itu kalau udah dipres harusnya lepas semua, ya Pak. Tapi karena ada sifat si Topaz 1 ini atau si Veracast ini, jadi dia emang agak susah. Makanya pabrik itu kadang-kadang atau PMK itu kurang tertarik mengolah si Topaz 1. Tapi untuk potensi OR-nya, potensi untuk yield per hektar memang ya tinggi gitu. Itu salah satu memang. Jadi karena memang sudah sifat apa ya, indigen dia, sifat asli dia, bawaan dia gitu. Memang itu memang salah satu kelemahan si Topaz 1 ya, ketika dia itu ada bagian dalam buah dalam itu spikalis yang tidak terbuat secara sempurna, otomatis dia akan agak susah lepas. Itu memang sepengetahuan saya sih, Pak. Siapa namanya tadi? Pak Sukoratno, Mas. Sukoratno, oke. Tuh, ini ada lagi pertanyaan Mas dari Pak SPRX_squad TikTok. Bang, cara mengatasi buah busuk pucuknya saat sudah matang gimana nih Mas? Oke, buah busuk ini banyak apa ya? Banyak penyebabnya ya. Kita nggak bisa ngeliat secara, tapi ini hanya perkiraan saya ya. Sepengetahuan juga, kalau buah busuk biasanya pengaruhnya ke penyebab penyakit jamur ya atau fungi. Dan ini biasanya banyak faktor juga penyebabnya. Mungkin ini tinggi berapa tadi? Buah pucuk, buset, buah matang. Ya bisa jadi apakah marasmius, apakah penyakit fungi yang lain ya. Jadi biasanya kita aplikasi ke menggunakan fungisida ya, berbagai macam merek ya. Bahan aslinya bisa pakai Mancozeb, bisa pakai merek-merek, intinya fungisida. Dan biasanya kita relatif, ada yang 3 gram per liter air, ada yang sesuai dengan rekomendasi itu aja di labelnya tuh. Ada di petunjuk penggunaan dosisnya ya, jenis apa, penyakitnya. Terus kemudian juga yang paling penting ada menjaga sanitasinya, kebersihan dari sekitar buah itu tadi. Kalau sekitar buah itu terlalu lembab atau terlalu sama, ada efibit atau tumbuhan yang lembab itu juga pengaruh, karena begitu terlalu lembab akan terjadinya perkembangan si jamur tadi, funginya. Jadi kita belum tahu nih funginya apakah marasmius, apakah karena jamur yang lain ya kan. Intinya harus terjadi, yang paling kita cepat lakukan adalah sanitasi dulu, pembersihan dulu sekitar buah yang busuk itu. Kalau memang udah ada buah busuk, cepat dibuang itu, jangan dibiarin. Termasuk ada brondol-brondol yang sisanya nyelipit di nyelipit bahasa Indonesia itu ya, yang terselip ya di ketiak lampu tuh ada tuh, harus dibersihin pakai gancu. Nah itu jangka pendeknya, cara cepatnya untuk mengantisipasi, bersihin dulu semua, kemudian kita aplikasikan namanya fungisida. Terserah ya merek apa, yang jelas banget iman konsep 75% juga bisa, dan merek-merek yang lain lah, intinya fungisida itu Mbak. Mungkin untuk detailnya, ya Mas, mungkin untuk detailnya Pak Suko Suratno bisa DM kita aja, karena kita ada mengenai tentang dokter sawit. Jadi untuk Mas Squad TikTok nih bisa langsung DM kita aja. Ada lagi nih Mas pertanyaannya,
Bang, cara mengatasi pohon sawit yang tinggi 7 meter terkena rayap di atas dekat buah dan pucuknya. Oh, rayap. Bang Jadi Ferry dulu, rayap Bang Ferry. ini kebanyakan karena memang di daerah gambut itu banyak organik gitu ya, banyak organik. Dia memang suka di situ sebetulnya memang tugasnya rayap ini kan menghancurkan bahan-bahan organik atau melapukkan gitu ya. Karena dia ada yang dimakannya juga ya, sisa-sisa selulosa di situ sebagai makanannya. Nah, jadi memang pengendalian rayap ini memang dikatakan sulit juga tidak, simpel juga tidak, karena memang ini butuh konsistensi gitu ya. Jadi pertama yang dilakukan itu kita harus mencari atau melakukan sensus dulu, Pak siapa tadi nanya? Pak Squad, Pak Squad. Jadi dilakukan sensus. Sensus itu rutin sebetulnya kalau untuk daerah yang rawan adanya serangan rayap. Jadi dititikkan, dikasih tanda di pasar masuknya itu, kemudian nanti di pokok yang terserang, yang sentral serangannya ditandai. Nah nanti di mata limanya inilah nanti dilakukan pengendalian gitu ya. Jadi bahan aktifnya itu fipronil. Jadi kita melakukan penyemprotan itu bisa menggunakan dosis 1 atau 2 ml tergantung tingkat keparahan serangannya ya. Jadi kita melakukan pengendalian itu sebetulnya bukan maunya langsung mati si rayap ini, tapi dia membawa racun yang sudah kita kasih sampai ke ratunya gitu. Jadi ketika dia membawa sisa-sisa makanan atau dia di badan bagian tubuhnya sudah terkena bagian racun yang kita kasih, nah ini nanti dia membawa makanan nih untuk si ratunya. Perlahan-perlahan kan terakumulasi racun yang dikasih ini kan. Nah itulah kunci suksesnya dalam pengendalian si rayap. Kalau kita hancurkan jalurnya ini sebetulnya menjadi satu ini ya kendala, nanti dia sampai enggak ke si tempat ratunya itu ngasih makan gitu ya. Kan dia ada macam-macam nih, ada sebagai dia prajurit gitu ya, ada yang kuli, tukang nyari makan gitu ya, ada yang tukang ngawini ratunya. Nah ini harus sebisa mungkin dikenain gitu yang bagian yang rayap yang ngasih makan ke ratunya. Nah kalau jalurnya misalnya dirusakin, diputus, ini kan dia karena dia tidak terlalu suka cahaya, nanti aksesnya ini yang hilang dia. Jadi sebaiknya memang pengendalian itu seperti itu. Dia kita lakukan sensus, kita kasih tanda nanti di mana titik sentral serangannya, terus mata limanya ini artinya di sekeliling pohon yang ada serangan harus kita kendalikan, dan itu harus dicek lagi rutin gitu sampai memang serangannya sudah terhenti. Nah kuncinya keberhasilan tadi itu gimana ya, si ratunya tadi mati dengan melihat apa? Dengan melihat bahwasanya serangan sudah hilang ya, nggak muncul lagi. Nah kalau ratunya masih hidup, nah ini kemungkinan serangan akan berulang lagi gitu, karena dia akan selalu membentuk koloni baru ya, dari anak-anak yang baru gitu. Menarik ya Mas caranya. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Sumayanto lagi. Nanti kalau masih ada hitamnya masih bisa dicuri TBS saya Pak. Ya Mas sudah pertanyaan tadi ya. Mungkin Mas sudah aja lanjutkan. Itu tadi memang nggak bisa 100% ya, tapi yang jelas kita usahakan kiat-kiat tadi ya, buat parit ringgan, kemudian ngasih orang yang ibaratnya penjaganya lah, penjaga kebunnya kan, terus kemudian juga CCTV itu kita maksimal, terus kemudian pendekatan sosial ya, artinya ya kita manusia cuman bisa ngasih peringatan secara baik-baik. Tadi itulah kalau memang secara baik-baik kita ingatkan secara baik-baik, keluarga nggak bisa ya mau nggak mau kita harus tempuh jalur hukum. Itu saja sih kiat-kiatnya Bang. Karena ya ini susah, karena masalah apa ya, di luar kendali kita ya kan gitu ya. Psikologis manusia, watak orang kan gitu, susah kita. Itu saja sih. Iya, biasanya kan kalau aturan baru kan sekarang apa yang dicuri di kebun sawit dengan nilai 500.000 saja ya, 500.000 kan sudah bisa dipidanakan gitu. Jadi harusnya sudah semakin mempersempit ruang gerak lah untuk si pencuri ini gitu ya, untuk melakukan aktivitasnya gitu.
Ya, sebelumnya kan 2,5 juta, sekarang udah 500 sudah bisa. Iya, sudah lebih rendah. Jadi ya memang harus ada efek jerahnya gitu. Jadi jangan dibiarin karena ini akan menimbulkan pencuri-pencuri yang baru yang lainnya kalau tidak ada pelaporan. Nah, kalau untuk segi buah tadi ya upaya kita sudah melakukan atau membeli topas satu, menanam topas satu ya itu sudah upaya yang cukup baik. Walaupun nanti ada beberapa pohon yang tetap aja yang buahnya hitam atau kontaminasi gitu kan, ya itu nggak masalah kalau cuma sedikit saja kan. Ya itu kan si pencuri itu kan karena potensinya besar makanya dia mau gitu ya, mau melakukan pencurian. Artinya dia ya cukup di pinggir aja bisa dapat nih gitu. Kalau di pinggir aja dia melakukan pencurian kan. Kalau posisinya ternyata kontaminasinya random gitu ya cukup menyulitkan juga bagi dia gitu. Jadi akan menurunkan lah, setidaknya ada penurunan dari segi karena mengambil buah yang harus matang dari varietas topas satu yang warnanya fluorescen kan akan sangat menyulitkan bagi si pencuri gitu. Betul, ini ada pertanyaannya lagi dari Pak Squad. Iya Bang, cara mengatasi apakah obatnya disemprotkan ke piringan atau bagaimana Bang? Pohon tinggi 7 meter. Iya, di batang iya juga, di piringan iya juga Bang. Jadi tidak harus sampai ke atas sekali kalau pokoknya tinggi. Kalau misal bisa menambahkan dengan alat sambungnya kan ada sticknya itu nyambung sampai tinggi, tapi saya rasa nggak sampai juga 7 meter, paling panjang itu dia 4 meter. Jadi memang harus dibasahkan bagian jalurnya semua, kemudian di piringannya selebar 2 meter kayak kita nabur pupuk. Jadi sekitaran 2 meter itu ya harus disemprotkan. Ya kalau misal dalam satuan liter ya mungkin 1 sampai 2 liter ada lah itu. Tergantung ini ya, tergantung lebar ininya. Kan dia semakin parah tingkat serangannya semakin lebar itu jalurnya itu gitu. Jadi bisa disemprotkan pakai tambahan stick ya, stick panjang gitu ya. Kalau dibeli di toko-toko pertanian ada tuh biasanya. Nanti ya semaksimalnya aja disemprotkan. Nah kalau misal dia ini kan karena bolak-balik itu ngambil makan ke atas, bawah lagi. Kalau sudah pada mati nih, sudah mulai mati, ratunya pun udah mati, itu lama-kelamaan dia akan mati juga si prajuritnya ini gitu kan, koloninya nih. Nah, intinya kita melakukan penyemprotan itu di bagian yang ada jalurnya sama yang di piringan. Dan pastikan itu terlihat ya agak basah gitu ya, kena semua lah gitu. Baik, di raya punya berasa di atas dekat buahnya dan pucuk juga, di bawah tidak ada Bang. Itu pasti ada dia, karena dia ratunya itu pasti di bawah itu Bang. Jadi mungkin jalurnya tipis gitu ya, nggak terlihat, atau dia ada tertutup-tutup gitu ya. Kalau ratunya itu udah pasti di bawah dia. Yang ke atas itu ya paling ya prajuritnya yang cari makan gitu ya. Jadi sasarannya itu ya memang kita ke si prajurit atau si rayap yang mencari makan gitu ya, yang ngasih makan ke ratunya. Biasanya rumah ratunya itu di bawah, dia memang nggak kelihatan, makanya dilakukan penyemprotan sebisa. Memang kalau misal abang bisa sampai ke buah ya kasih aja gitu kan. Jadi semakin banyak dia yang kena akan semakin bagus. Jadi makin kontaminasi ke ratunya ini semakin banyak kan, akumulatif dia kan racun tadi, ya mati ratunya gitu. Oke. Mungkin Mas Huda pernah melakukan pengendalian metodenya berbeda, mungkin bisa disampaikan juga nggak apa-apa. Namanya sharing kan? Ya memang untuk pengendalian di atas 7 meter sih belum pernah langsung ya kan. Kan dulu saya masih TPM 3 sama TPM 1 waktu di Gambut ya kan, sama lah. Ya dari sensus, kemudian itu bahkan kita buat namanya stapel cut ya kan, peta-peta ini, oh ini titik yang sudah aplikasi sama ya, baru kita tandai warna oranye artinya rencana, warna hijau udah terrealisasi. Nanti kita follow up lagi tuh, termasuk yang kata Bang Ferry tadi 5 pokok sekelilingnya atau bariernya ya kan, itu wajib diamankan juga. Dan nanti kalau memang setik tambahan itu paling maksimal 2 meter juga. Jadi ada solusi, saya dulu pengalaman untuk pengendalian di hama orites kumbang yang tingginya
pohon itu 12 meter, bayangkan lah ya kan. Selain setik kita tambahkan aja selangnya bang, selang tambahkan, selang biasa aja, nanti bang pakai galah, itu aja solusinya. Itu solusinya supaya nyampe kayaknya bang Pak siapa namanya mau dia itu greget mau nyemprot ke buahnya ya kayak ambisinya wah. Iya sebenarnya tujuannya itu sebetulnya keratunya itu, cuman ya karena melihatku banyak kali di atas ini ya udah kalau bisa ditambah lah gitu, ditambah. Kalau misal beli pun ya paling 4 meter dia bang. Saya pernah beli dulu tuh ya paling panjang 3 sampai 4 meter aja. Tapi kalau untuk 7 meter belum ada itu. Iya. Ya, bisa juga tuh alternatifnya disambung pakai kayu tapi selangnya yang dipanjangin gitu ya. Ya betul. Ketinggalan terus tetap yang paling penting juga hati-hati, jangan kita nyemprot kita di bawahnya pas, kita agak itu keracunan pula dong. Kita niat racun kita keracunan pula. Aduh. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Suko Suratno. Kohe sebaiknya di lubang tanam atau di atas, Pak? Kohe bisa di atas, tidak perlu di lubang tanam, tapi biasanya itu pastikan dulu dia sudah dikasih ini ya, diolah gitu ya. Bagusnya dikomposkan dulu karena kita khawatir ada pembawa dia ya, inokulumnya dari Ganoderma khawatir itu. Walaupun ya nggak semua kohe ada itu, cuman berpotensi gitu. Nah, kebanyakan sekarang biar dia tidak cepat biar dia tetap lembab gitu ya, karena kan kita mau memancing juga, selain ada nutrisinya kita juga memancing biar perakaran bagus. Nah biasanya bisa di dalam karung saja Pak, jadi misalnya satu pokok ada 3 atau 4 karung, nah itu dibiarkan aja di dalam karung, nanti di situ perakaran bagus itu umumnya gitu, karena dia ini kan lembab gitu kan, ada nutrisinya juga dan perakaran bagus. Nanti setelah bagus akarnya itu bisa kita nanti bantu dengan pemupukan kimia atau anorganik di dekat tumpukan dari ini tadi yang ada kohenya tadi gitu. Menurut Mas Huda gimana Mas? Apakah bisa di lubang tanam atau di atas kohenya? Dapat Bang Ferry di atas saja, terus kita taruh tuh. Nah, kita belah aja bentuk X yang di bawah itu. Kayak kita aplikasi solid juga sih, saya pernah alami juga. Untuk kita di perusahaan nggak pernah pakai kohe kan, yang kita pakai solid kan. Jadi karung tuh di belah X, hilang di bawahnya kita balikkan. Jadi nanti di situ pasti banyak tudung-tudung akar atau akar yang muda yang di itu pasti berkembang. Itu yang efektif untuk menyerap unsur hara yang kita aplikasikan. Jadi di atas ya kata Bang Ferry betul. Jadi dalam karung jangan dibuka karena ya supaya jaga kelembapan, supaya si akar nih menyerap tuh unsur itu dengan maksimal atau optimal. Oke, Bang, dosis pupuk mikro ZN berapa ya Bang? Gitu ya Mas. Harus ini dulu nggak sih Mas? Betul. Analisa daun. Gitu. Iya, karena nggak setiap misalnya ZN-nya biasanya di areal ini ya, gambut atau pasir gitu ya. Nah, kayak misalnya gambut nggak setiap saat ya harus dikasih ZN. Kalau pasir mungkin perlu gitu ya, karena memang terbatas. Nah, untuk memastikan jumlahnya itu berapa ya tetap saya menyarankan analisa daun gitu ya. Tapi kalau untuk ini standarnya saja itu paling tidak ya kita kasihlah 100 gram per pokok per tahun gitu. Ditabur hati-hati ya, jangan terlalu jauh dari perakarannya. Kalau misal tanamannya masih kecil gitu ya, itu jarak-jarak 20 cm dari pangkal batang boleh. Kalau dia sudah mulai besar, remaja, dewasa, sampai tua, itu bisa di jarak 50 cm. Jadi sebaiknya ditebar secara merata gitu. Namun sebagian petani ya masih kadang-kadang di ini ya, di ketiak-ketiak pelepah itu. Nah, saya rasa hal seperti itu tidak harus dilakukan lagi, karena kita kan tujuannya memberikan secara langsung ke bagian perakaran yang siap gitu untuk menerimanya. Nah, makanya perlu organik tadi, kita berikan organik. Jadi perakaran itu sudah ready, jadi nggak perlu lagi kita aplikasi dengan harapan perlahan-perlahan dia dari ketiak, yang nggak perlu. Kita langsung saja ke tujuan kita kan mau memberikan nutrisi nih ke tanaman. aplikasinya di mana posisinya. Kalau untuk mikro ya tanaman kecil tadi 20 cm jaraknya, ya tanaman besar ya 50 cm sudah bagus tuh.
gitu. Betul. Jadi untuk Pak Sukoratno, kita kalau mau pupuk itu harus katanya tepat dosis gitu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak untuk kebutuhan kebunnya agar tepat dosis, Bapak bisa pakai ke kita untuk analisa daunnya atau analisa tanah gitu ya Pak. Ya pertanyaan lagi, Bang, cara kembalikan rumput bawang-bawangan atau pandan-pandanan itu apa ya? Nggak mau mati dia Bang, gimana nih Mas Sudah? Cara membasmi rumput bawang-bawangan atau pandanan tuh bagaimana ya bang? Oh ya nih, pandan liar ya, memang agak susah ya karena dia lapisan lignitnya tebal ya kan. Yang kedua juga dia, kami sih terakhir pakai kemarin pakai ini merek dagangnya, saya nggak boleh disebutin ya. Itu memang ada khusus beracun kalau untuk apa namanya ya, untuk rumput itu kita pakai biasanya glifosat tetap ya, glifosat 120 cc per cap ya, kita kalau pakai cap. Dan ada tambahan namanya tuh saya lupa nama bahan aktifnya, itu dia merek dagangnya saya lupa nama merek dagangnya tuh, tapi ada memang bahan aktif itu. Kita nanti DM aja lah mbak ya. Terus memang yang paling penting kita untuk mengaplikasikan herbisida ini tahu jenis gulmanya apa, terus yang cocok racun yang cocok tuh apa ya kan, anak kayu, terus kemudian daun sempit, berarti glifosat. Kalau memang sekarang untuk perusahaan sih nggak bisa pakai lagi paraquat, tapi kalau untuk petani kecil mungkin masih bisa pakai paraquat ya. Kemudian bawang-bawang ini memang ya tadi ya, pandan-pandan ini agak susah. Kemarin kita coba pakai metil pun nggak mati ya, saya coba langsung ya metil nggak mati. Jadi merek dagangnya saya lupa, itu memang khusus untuk apa namanya, lavender juga sama bawang-bawang ini. Saya lupa merek itunya, merek dagangnya. Nanti coba saya buka lagi laporannya. Bang Ferry mungkin ada pengalaman? Ya, saya pun kemarin tuh ada juga. Ini kan jenis Dianella ya. Iya. Padan ini Dianella. Memang ada cuman itu lupa nama bahan aktifnya, tapi ingat produknya dari mana. Cuman nanti Ya. bagusnya di DM aja. Karena nggak perlu kita nyebutkan namanya kan nama. Karena produknya. ya, Jadi pandan-pandan ini yang ada buahnya nanti warna ungu gitu. Biasanya daerah-daerah gambut itu ada tuh gambut tipis. Memang nggak bisa kita pakai racun kuning doang. Jadi ada campurannya dia. Ada bahan aktif lain yang lebih cocok. Kalau nggak salah memang di aluminium glifosinat itu bisa, tapi ada campurannya. Karena dia harus ada ajupannya lagi juga gitu, yang bisa dia menembus lapisannya tadi sehingga lebih kuat. Nah, memang sudah mulai banyak ini sebetulnya produk-produk yang bisa untuk Dianella ini. Nah, tapi secara bahan aktifnya ini ada yang berbeda gitu ya. Nah, kalau untuk merek dagangnya atau produsennya nih sudah tahu sebetulnya, cuman nggak bisa nyebut di sini. Bisa DM aja DM nih aja, Mas, ya. Pak Squad TikTok. Nanti kita kasih detailnya, kita Coba saya cari-cari lagi rekomendasiin ya. ke agronomis berpengalaman kita. Selanjutnya ada lagi nih dari Pak Wawan, pendiri agribisnis.id. Kalau solid bagus nggak Bang? Apa bedanya sama limbah cair? Gimana nih Mas? Boleh Mas sudah dulu mungkin? aku dulu. Oke. Ini pernah karena ada pengalaman langsung, jadi bisa saya jawab ya kan. Jadi sebenarnya solid sama limbah sama-sama pupuk organik lah istilahnya ya, kalau bahasa kita ya. Memang solid ini bagus, limbah cair juga bagus. Jadi pertanyaan beliau nih, apa bedanya ya? Sebenarnya kalau solid itu kan lebih cenderung ke limbah padatnya ya kan. Limbah padatnya artinya selatnya kan. Limbah padat selat dari kolam-kolam limbah ya kan. Dia lebih cenderung dari pabrik, dari tabung khusus dari pengolahan, dari sisa-sisa pengolahan TBS ya kan. Ada satu tampung namanya seperti tabung seperti nanti biasanya saya lihat langsung tadi pabrik itu akan dikeluarkan ketika udah penuh, ada berapa ribu TBS ton ngolah itu akan ada limbah namanya limbah solid. Dan biasanya pun solid ini pun nggak bisa langsung dipakai, dia butuh waktu untuk proses dekomposisi ya. Kalau dipakai langsung ada sebagian sih, tapi biasanya sih panas karena masih banyak zat-zat yang lain yang karena untuk pemurnian minyak
CPO kan pasti ada ada zat tambahan yang lain yang masih aktif. Jadi ada waktu nunggu berapa hari atau berapa bulan supaya dia bisa diaplikasikan ke lahan. Terus kemudian limbah cair atau apa? Limbah cair itu dan aplikasi, jadi sisa-sisa di kolam-kolam perlakuan di pabrik kapas itu ada kolam limbah 1, limbah 2 sampai kolam terakhir itu namanya kolam 10. Biasanya itu akan dikirim tuh ke jalur-jalur kelapa sawit. Biasanya dibuat kanal-kanal atau parit-paritnya, di situ di pengaturan sudah terbuat tersistematis ya, pakai pipa-pipa HDPE ya kan, pipa hitam yang kuat itu. Dan di situ bagus juga memang untuk produksi, sama itu bisa mengurangi untuk produksi luar biasa. Dari vegetatif tumbuhannya pun, batangnya pun lebih besar daripada karena ekstra tambahan dia. Dan biasanya untuk mengurangi pemupukan sampai 15 sampai 20% organiknya, anorganiknya. Jadi bedanya tadi, kalau soya itu lebih cenderung ke serat atau limbah padatnya. Nah, di bukan padat seperti batangan sabun, bukan ya. Artinya dalam dibandingkan dengan limbah cair yang lebih cenderung ke cair dia, bentuk cairan dia. Biasanya baunya agak-agak lumayan sedap gitu ya kalau limbah cair. Solid pun sama. Itu sih, Pak. Mungkin Bang Ferry tambahan. Ya, sebenarnya tergantung ini ya, tergantung pemanfaatannya. Kalau misalnya dia punya pabrik sendiri gitu ya, itu kan ada limbah yang dari kolam ketiga atau keempat gitu kan. Nah ini kan sebetulnya dia dihitung berapa BOD-nya gitu ya, BOD-nya standarnya berapa. Nah kalau misal dia sudah mengikuti standar, ini sebagusnya memang langsung dialirkan. Jadi nggak repot. Kalau misal solid itu kan sebetulnya kita mengambil ya sisa endapan gitu ya, endapan yang sudah terdekomposisi. Ini bagus juga. Tapi kalau kita punya PKS atau perusahaan yang ada PKS-nya gitu ya, sebaiknya langsung dialirkan. Jadi kalau misal dosisnya itu kan setahun itu 750 metrik ton gitu kan. Nah itu dibagi dalam 3 kali pengaplikasian. Nah ini tentu jauh lebih simpel ketimbang kita mengambil solid dan menumpuknya. Nah solid ini kan bagian dari situ juga betulnya yang mengendap gitu kan, dan sudah baik untuk diaplikasikan. Nah kalau misal dalam kondisinya jauh dari pabrik dan cuma ada solid ya, itu bisa digunakan dengan cara pengaplikasiannya di dalam karung terus ditumpuk-tumpuk di pokok. Nah jadi balik lagi bisa dinilai sih efisiennya di mana. Kalau misalnya punya pabrik bisa langsung dialirkan ya bagus gitu, dialirkan gitu kan, ketimbang kita pakai alat berat lagi gitu kan, dikeduk lagi, dimasukkan karung-karung lagi, atau nanti dipindahkan membawanya, ini kan repot sebetulnya. Nah akan lebih mudah langsung aja di aplikasinya. Cuman minusnya kalau misal penggunaan limbah cair ini langsung di lapangan, aplikasi sistem tadi yang dijelaskan Mas Uda itu biasanya akan banyak pelepah patah gitu, karena dia kan tinggi ya, kadar airnya tinggi gitu ya. Tapi untuk produksi, nah itu bagus, jadi akan terlihat itu dari segi jumlah janjang, kemudian ukuran tandan itu pasti bagus tuh. Jadi penggunaannya itu tergantung mana yang lebih simpel saja. Siapa tadi namanya? Pak Wawan. Pak Wawan gitu. Jadi itu sih Pak. Jadi bisa dipilih. Kalau menurut saya kalau misalnya ada PKS terus ada kolam limbahnya dan bisa langsung diaplikasikan, bagus seperti itu ketimbang harus diambilin endapannya yang solid tadi langsung ditumpuk-tumpuk di pokok sawit atau dari pabrik gitu kan, dibawa dikarungi kan repot gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kami mau nanya dulu nih teman-teman, kawan sawit. Teman-teman kawan sawit sukanya kita namanya tanya jawab live atau klinik dokter sawit. Nah nanti kawan-kawan sawit bisa langsung komen-komen aja ya teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Sukoratno, saran lahan bekas karet Pak. Apa? Saran lahan bekas karet Pak. Oh, saran lahan bekas karet. Nah ini menarik, bagus sih pertanyaannya gitu ya. Karena di Kalimantan Timur dulu ada
kebun karet yang ditumbang digantikan sawit. Nah, karet ini sebetulnya itu kan sama-sama juga ya bahan organik gitu ya, bahan organik. Kemudian potensi penyakit juga ada, tetap ada. Walaupun kalau untuk kumbang tanduk ya cenderung minim, cenderung minim. Tapi untuk akar putih gitu ya, atau jamur-jamur tular tanah lainnya gitu ya, yang bisa sudah ada misalnya di kebun karetnya. Nah, ini sebaiknya gitu ya, sebaiknya. Jadi sebelum melakukan penanaman itu sudah dikasih agen hayatinya gitu ya, atau yang umum kita pakai trichoderma gitu ya. Nah, trichoderma ini sebenarnya macam-macam ya. Ada yang dia sifatnya hanya di luar perakaran, ada juga yang di dalam perakaran. Nah, ini tergantung yang umum aja. Jadi sebagai proteksi atau perlindungan di awal. Jadi untuk fungsi jamur-jamur tular tanahnya akan terhalang lah gitu. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Kenapa? Kami pernah mengalami juga bekas lahan karet ditanam, kok lebih rentan dia ini, pupusnya ini busuk gitu ya. Kemudian ada beberapa jenis kumbang red strip gitu ya, red strip apa namanya ya, red strip yang ini dia kumbang pala merah lah bahasa Indonesianya gitu ya. Di situ dia sebagai pembawa gitu, digereknya sedikit di batang. Nah, ini bisa menyebabkan semakin memperburuk keadaan. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi hati-hati di penyakit atau adanya jamur tular tanah ya, kalau untuk areal bekas karet. Apalagi akar putih juga berpotensi juga gitu ya. Nah, jadi sebelum ditanam atau di lubang tanam itu dilakukan pemberian jamur antagonisnya seperti trichoderma atau mycorrhiza atau bacillus subtilis gitu ya, macam-macam lah bisa dilakukan seperti itu. Oke, baik kawan-kawan sawit, kita sudah ada di penghujung waktu untuk menemani kawan-kawan sawit semua. Ada nih dari Pak Squad TikTok. Oke, saya DM ya Bang. Oke Pak Squad TikTok, terima kasih banyak ya Pak. Nanti kita Ini juga Mas Dwi bilang, oh iya betul, red strip reveal. Pas tuh, makasih Mas Dwi. Iya, saya lupa apanya lah, red strip. Ya, jadi dia moncongnya itu kecil, beda dengan kumbang tanduk. Oke, makasih Mas Dwi. Oke, kawan-kawan sawit, mungkin kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan, join di live kita nanti jam 16.30. Nanti kawan-kawan sawit bisa tanya-tanya jawab juga di sana bersama agronomis profesional kita. Mungkin itu aja dari kita semua. Salam sehat, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih banyak Mas sudah. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Sawit Pro terus tumbuh.